Pada saat kritis ini, keluarga Qing Kuei tidak tahu bagaimana melarikan diri. Tetapi muncul pada saat ini, Jia Luo sangat marah. Jangan lari untuk hidupmu, tapi masih melompat di depanku. Pengadilan kematian. Mata Jia Luo seperti pisau. Jika bukan karena keberuntungan yang dibawa dengan membunuh keluarga Qing Kuei, Jia Luo dapat membunuh semua Qing Kuei yang berani mendekat hanya dengan satu pikiran. Hanya saja mereka muncul. Jia Luo secara alami harus memanfaatkannya dengan baik, tidak baik menyia-nyiakannya. Dan setelah mereka muncul, mungkin mereka bisa menemukan kunci masalahnya dan melihat siapa yang menyebabkan masalah bagi diri mereka sendiri. Jia Luo ingin memaksimalkan keuntungannya, jadi dia memilih untuk bertahan sedikit sebelum bergerak. Pada saat ini, Nuo Xiqianyuan menatap setiap gerakan Jia Luo, menunggu Jia Luo bergerak, dan kemudian dia turun tangan. Setiap orang adalah monster tua dengan unit latihan 10.000 tahun. Jika Anda benar-benar ingin melakukannya, Nuo Xiqianyuan tidak takut. Tiba-tiba, jejak keluarga Qing Kuei menghilang tanpa jejak. Dengan sedikit keraguan di mata Jia Luo, dia melihat ke sepanjang saluran luar angkasa yang tiba-tiba retak. Melihat sekeliling dari hutan lebat, melewati tepi teras Qing Kuei, dan akhirnya melihat ke langit, saya melihat 10 burung pipit hijau di mata ketakutan sekelompok setan. Mereka merentangkan sayap dan melayang di samping Feng Tianxing. Rasa keberuntungan menyebar, dan Jia Luo mengertakkan gigi pada adegan ini. Angin dan langit. Pada saat ini, Feng Tianxing dirasuki oleh roh yang suka bermain. Dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, berpura-pura tidak tahu apa-apa, dan mundur berulang kali. Tetapi burung pipit biru ini masih mengikuti sepanjang jalan. Saat ini Feng Tianxing menggunakan saluran luar angkasa untuk mengirim mereka. Dia menjelaskan kepada mereka bahwa jika dia ingin bertahan hidup, dia harus mengikutinya dengan cermat. 10 burung pipit biru ini melihat situasi di sekitar mereka. Bagaimana mereka bisa cukup kuat untuk menghadapinya? Mereka semua mengikuti Feng Tianxing dengan hati-hati, dan mundur bersamanya. Dan Feng Tianxing tidak berhenti sampai dia membuka jarak tertentu dari Jia Luo. Apa yang sedang kamu lakukan? Dengan teriakan tajam, penampilan lugu itu tergambar dengan jelas. Di mana klan Qing Kuei hadir telah melihat pemandangan ini sebelumnya, dan mereka semua terpana. Kakak laki-laki jelas meminta kami untuk mengikuti. Mengapa kamu tiba-tiba membuat keributan sekarang? Feng Tianxing melihat bahwa burung pipit hijau ini masih tidak tahu apa-apa. Jadi dia mengirim transmisi suara secara langsung, memberitahu mereka untuk tidak khawatir tentang apapun, ikuti saja. Dengan kata-kata Feng Tianxing, burung pipit biru dengan cepat mengikuti jejak Feng Tianxing. Melihat Feng Tianxing melarikan diri dengan tergesa-gesa, semua iblis yang hadir tercengang. Bahkan Jia Luo yang berada di sampingnya juga tercengang. Bagaimana situasinya? Bukankah Feng Tianxing sedang bermain trik? Apakah klan Qing Kuei mencapai kesepakatan dengan orang lain untuk menjebak Feng Tianxing? Begitu ide ini muncul, spekulasi masuk akal lainnya muncul di benak Jia Luo. Feng Tianxing sangat baik sehingga beberapa orang tidak ingin membiarkan diri mereka mendapatkannya. Jadi mereka menggunakan cara pengasingan ini. Pikirkan baik-baik, jika seseorang ada di belakang layar dan entah bagaimana menyuap setan-setan yang menonton pertunjukan ini, biarkan mereka sengaja menunjukkan perbedaan sebelum dan sesudah, untuk menanam momok di kepala Feng Tianxing. Adapun bagaimana mereka mengontrol tindakan Feng Tianxing, sederhana saja, biarkan saja Feng Tianxing memotret pelayan putri kekaisaran. Feng Tianxing berbakti kepada tuannya, dan dia pasti akan menyerahkan pelayan itu. Sekarang, dengan tambahan perubahan klan Qing Kuei ini, dia pasti akan menyebarkan kemarahannya di kepala Feng Tianxing. Tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya, ini benar. Karena Feng Tianxing terlalu mengerikan, bahkan dia tidak ingin membiarkan Feng Tianxing tumbuh di luar kendalinya. Setan lain bahkan lebih enggan melihat diri mereka memiliki bakat dan metode seperti itu. Segalanya tampak masuk akal. Meskipun kemungkinan Feng Tianxing mencoba membuat masalah masih belum dikesampingkan, tetapi pemikiran yang tiba-tiba ini membuat Jia Luo melepaskan amarah di hatinya, dan dia dengan hati-hati mengamati perilaku Feng Tianxing dalam satu kali jatuh. Sambaran dia bergerak, mencoba melihat kekurangan dalam gerakannya. Tapi dia tidak dapat menemukannya sampai Feng Tianxing merobek ruang dan memindahkan burung biru ini darinya satu persatu. Kecurigaan di hati Jia Luo benar-benar hilang. Karena jalan ruang yang digunakan Feng Tianxing benar-benar berbeda dari yang dia perhatikan sebelumnya. Karena itu bukan cara orang yang sama, maka Feng Tianxing mungkin telah dijebak. Memikirkan hal ini, Jia Luo menghentikan latihan yang akan bergerak di tangannya, tetapi malah terdiam. Apakah Feng Tianxing tersedia atau tidak? Apa yang dia maksud dengan kata-kata yang dia katakan padaku sebelumnya? Jia Luo sedikit tidak yakin tentang kebenarannya. Dia membutuhkan lebih banyak informasi, lebih banyak berita tentang Feng Tianxing. Tapi melihat semua informasi yang dia peroleh, dia masih belum memiliki informasi apapun yang berhubungan dengan Feng Tianxing. Yang dia tahu tentang Feng Tianxing, seorang murid, hanyalah sebelum dia meninggalkan akademi. Pada saat ini, hati Jia Luo dipenuhi ketidakberdayaan. Keraguan-raguan membuat Jia Luo dalam dilema lagi. Jika pembunuhannya salah,
Jika memang ada dalang di balik layar, maka masalahnya sendiri akan menjadi serius. Fondasi yang didasarkan pada para murid telah terguncang, dan dia harus menghadapi serangan terus-menerus dari orang-orang di belakang layar ini, jadi dia tidak dapat berdiri dimanapun dia berada. Pada saat ini, Jia Luo benar-benar melepaskan gagasan untuk membunuh Feng Tianxing, setidaknya tidak di sini. Baru setelah Feng Tianxing berurusan dengan burung pipit biru itu, Jia Luo memberi isyarat kepada Feng Tianxing. Tuhan tolong, datang ke sini. Tanpa ragu, Feng Tianxing datang langsung ke Jia Luo. Memang benar ini pertaruhan besar, bertaruh dengan nyawanya sendiri bahwa Jia Luo tidak lagi memiliki niat untuk membunuh. Tetapi Feng Tianxing yang berhati-hati tidak langsung naik, tetapi menjatuhkan kesadarannya kembali ke tubuh ras iblis, dan menanggapi dengan kesadaran Yi Qihua Sanxing yang kental. Bahkan jika Jia Luo benar-benar bergerak, dia tidak akan benar-benar jatuh. Paling-paling, itu akan menjadi komebat di masa depan. Setelah mendekat, Jia Luo mengulurkan tangannya dan menepuk pundak Feng Tianxing, menutupi jalan surga untuknya. Dan kemudian transmisi suara tiba. Bagaimana kalau aku berbicara baik denganmu sebagai guru nanti? Feng Tianxing langsung setuju. Setelah menunggu lama tanpa melihat niat membunuh, Feng Tianxing dengan patuh menjadi anak laki-laki yang patuh. Jia Luo sangat curiga dan sombong. Ini adalah poin kunci dari keputusan Feng Tianxing. Dua cara berbeda menggunakan jalan luar angkasa. Selama Jia Luo tidak memahami bukti kuat, dia pasti akan bingung sendiri. Meskipun penampilan Jia Luo telah menunjukkan bahwa dia terlibat sendiri, Feng Tianxing tidak berani mengambil risiko. Untuk orang kuat seperti Jia Luo, jika dia benar-benar ingin bunuh diri, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memindahkan kesadarannya. Untuk amannya, kesadaran langsung Feng Tianxing dipindahkan lagi, dan dia langsung datang ke klon manusia. Sekarang Jia Luo masih melanjutkan rencana besarnya dan tujuan besarnya di luar. Menarik Feng Tianxing. Itu setara dengan dihormati oleh klan Qing Kue. Dan apa yang dikatakan Jia Luo akhirnya dipenuhi sedikit. Seperti yang diketahui semua orang, catering kali ini sebenarnya karena Feng Tianxing,